Uh, Mahasiswa juga sudah lumayan banyak di aula. Baik, selamat pagi semua. Selamat pagi Kak Elisa, selamat pagi kawan-kawan mahasiswa-mahasiswi, selamat pagi Kak Ina. Terima kasih sudah boleh bergabung bersama dengan kami. Dan terima kasih Kak Elisa sudah boleh meluangkan waktu, sudah boleh meluangkan tenaga, pikiran untuk berbagi bersama-sama dengan kami di STT GKS dalam rangka membekali mahasiswa-mahasiswi untuk memiliki pengetahuan, pengalaman berkaitan dengan pengajaran sekolah minggu. Dalam hal ini mempersiapkan alat peraga dan media pembelajaran. Sebelum kita masuk materi hari ini, mari kita membuka kegiatan kita dengan doa. Mari berdoa. Terima kasih ya Allah untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa tak henti-hentinya Engkau terus memelihara dan memberkati kami dengan berbagai berkat dan anugerah-Mu. Salah satunya melalui Kak Elisa dan tim dari GIFT yang terus boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua dalam rangka kami melayani anak-anak Tuhan. Dan saat ini kami akan belajar bersama dengan Kak Elisa. Kiranya Tuhan menuntun kami, menyertai kami, apa yang kami diskusikan, apa yang kami bahas, boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kau memberkati Kak Elisa, memberikan kesehatan, sehingga terus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan mari juga Tuhan memberkati alat-alat yang kami gunakan saat ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Ini kami siap untuk mengikuti kegiatan hari ini. Dalam Kristus Yesus yang terus menyertai kami berdoa. Amin. Baik, kawan-kawan mahasiswa dan Bapak Ibu sekalian, tanpa memperpanjang kata lagi, kita langsung mempersilahkan Kak Elisa untuk berbagi tentang bagaimana mempersiapkan alat peraga dan juga media pembelajaran. Waktu seluas-luasnya kami persilahkan. Terima kasih Kak Pendeta Andri. Terima kasih untuk STT GKS, terima kasih untuk mahasiswa-mahasiswi, terima kasih untuk rekan-rekan, pelayan, pengasuh, guru sekolah minggu yang hari ini juga hadir di ruangan kita yang sangat luas ya. Saya di Jakarta, teman-teman di Sumba. Kan luas sekali gitu. Jadi kita jauh tetapi kita dekat. Karena teknologi kita bisa bersama-sama ketemu hari ini. Nah, hari ini kita akan sama-sama mengulik ya tentang bagaimana kita mempersiapkan alat peraga dan juga media pembelajaran. Tentunya adalah alat peraga dan media pembelajaran ketika kita mengajar anak-anak, adik-adik sekolah minggu, gitu ya. Di beberapa tempat sudah jarang sekali nyebutnya sekolah minggu. Kalau hari Minggu itu mereka ibadah anak gitu. Tetapi tetap aja komunitas anak-anak yang ada di gereja itu kita sebutnya sebagai sekolah minggu gitu kan. Nah, terus yang kedua, tadi ke 1, 2, 3, ini yang ke berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman STT GKS tidak bosan dengan wajah saya. Kalau bosan besok lagi, kalau melayani teman-teman saya pakai topeng gitu ya. Oke, jadi terima kasih. Yuk, mari kita belajar sama-sama dengan alat peraga dan media pembelajaran ini. Saya mau tampilkan 1, 2 gambar. Nah, teman-teman bisa amati ini, gitu ya. Teman-teman bisa amati ini.
Gambar yang atas guru mengajar di kelas gitu ya. Itu saya comot dari internet juga. Teman-teman bisa amati dengan baik. Di sana ada Pak Guru gitu ya. Pak Guru sedang berdiri di depan kelas, tangannya ke belakang gitu ya. Sedang mengajar gitu. Sedang satu lagi, Pak Guru juga sedang mengajar, tetapi dia tidak sedang tegak berdiri gitu ya. Pak Guru sedang melakukan sesuatu gitu ya, begini gitu. Teman-teman bisa lihat bagaimana reaksi anak-anak di ruangan kelas di foto yang atas dengan reaksi anak-anak di kelas dengan foto yang di bawah. Itu berbeda, ya. Yang atas ada yang nengok kemana, entah kemana, ada yang memperhatikan Pak Guru, ada yang sudah menaruh dagunya di meja begini, ya. Ada yang garuk-garuk kepala gitu. Sedangkan yang di bawah kita bisa melihat semuanya tegak, pandangan matanya ke arah Pak Guru, gitu ya. Kita bisa melihat satu sikap kecil saja yang kita lakukan ketika kita menyampaikan materi kepada anak-anak itu akan berpengaruh cukup besar bagi perhatian anak-anak di ruangan. Nah, jadi sebelum masuk ke materi intinya, saya mau berpantun dulu. Nanti teman-teman bilang cakep gitu ya. Oke. Karena kita teman-teman mahasiswa-mahasiswi dari Prodi PAK pasti nggak asing dengan tempat-tempat di Alkitab gitu ya. Jadi saya mau berpantun. Jalan-jalan ke Kapernaum. Oh, cakep Wow, gitu ya. Jalan-jalan ke Kapernaum. cakep. Cakep. Jangan lupa membeli kop teh. Ya, saya nggak ngerti ini benar atau tidak ngomongnya ya, tapi itu sejenis makanan oleh-oleh yang khas asli di sana, gitu ya. Jadi, lanjutannya adalah teman-teman mahasiswa-mahasiswi, saya mau lihat Anda senyum. Karena kalau Anda senyum, hati saya meleleh, gitu. Oke, senyumnya orang Sumba itu manis-manis gitu kan, jadi membuat hati meleleh. Oke, lanjut ya. Nah, yang berikutnya, teman-teman, sebelum kita lebih jauh mengenal tentang alat peraga, saya mau ajak teman-teman untuk sejenak ke belakang, menengok ke belakang. Kita mau sama-sama tahu latar belakang sebelum kita memegang alat peraga. Di latar belakang alat peraga itu ada sesuatu yang mengulik hati kita, ya, yang membuat hati kita akhirnya memikirkan alat peraga. Salah satunya ini, pernah nggak teman-teman mendengar di satu gereja, gitu ya, jemaat anak-anaknya ada banyak. Kalau nggak banyak, tapi ada. Tetapi kehadiran mereka sedikit atau bisa dibilang nol. Ini adalah latar belakang utama di beberapa lokasi gereja yang pernah kami jumpai, yang pernah kami layani. Ketika kami datang ke satu gereja untuk pelayanan, di sana anak-anak sekolah minggunya cukup banyak. Tetapi pernah suatu kali, karena ada satu pesta adat di suatu desa, ketika kami datang ke sana yang datang sekolah minggu hanya 7 anak. Padahal kalau tidak ada acara adat desa, itu yang masuk ke dalam jemaat anak sekolah minggu ada sekitar 35. Hari itu kami datang di waktu yang kurang tepat karena kalah pamor dengan
kegiatan adat desa. Yang datang hanya 7 anak. Tetapi sebenarnya anak-anaknya ada 35. Itu. Jemaat anak-anak ada banyak, tapi kehadiran sedikit. Lalu ada lagi yang mengatakan, ini yang mengatakan adalah anak-anak, karena setiap kali datang ke sebuah tempat untuk pelayanan, kami selalu mencari sesuatu di sana. Ketika bertanya dengan komisi anak guru sekolah minggunya, anak-anaknya banyak Kak Elisa, tapi hari ini ada adat, ya, ada kegiatan adat desa, sehingga mereka tidak datang. Oke, itu satu. Kedua, latar belakangnya apa sampai kita akhirnya memikirkan alat peraga. Anak-anak, kenapa kamu tidak ke ruangan sekolah minggu? Gitu ya. Kenapa kamu tidak hadir di ruangan sekolah minggu? Gitu. Ada yang bilang begini, Kak, aku nggak mau ke sekolah minggu, bosen. Jadi aku ikut di ruangan orang dewasa saja. Bosen, ya. Itu anak-anak yang kami tanya, mereka menjawabnya bosan. Lalu bosan. Kalau bosan berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki, yang perlu dibenahi di dalam ruangan kelas sekolah minggu itu. Lalu ada lagi anak-anak ketika ditanya, di rumah bahkan oleh orang tuanya, kamu ingat gak tadi pelajaran sekolah minggu apa? Aku gak ingat, aku sudah lupa gitu. Mengapa anak cepat lupa? Mengapa anak cepat tidak mengingat pelajaran yang baru saja mereka ikuti? Itu yang menjadi salah satu, salah dua, salah tiga latar belakang. Mengapa sampai akhirnya kita perlu memperhatikan alat peraga? Yang berikutnya, Kak, hari ini si ini tidak datang sekolah minggu. Kenapa? Orang tuanya hari ini ke kota, jadi nggak ada yang nganterin. Orang tuanya ke ladang, dia nggak ada yang nganterin. Orang tuanya sibuk, dukungan orang tua kurang. Lalu yang terakhir, kurangnya perhatian dari gereja. Saya pernah ke suatu tempat, anak sekolah minggunya banyak, tetapi gereja tidak memperhatikan anak-anak. Sehingga tidak ada kegiatan sekolah minggu. Padahal gerejanya cukup besar dan ada punya satu ruangan yang seharusnya itu bisa dipakai untuk ruang sekolah minggu. Kalaupun tidak ada ruangan, mereka bisa pakai gantian dengan ibadah dewasa. Tetapi gereja tidak memperhatikan. Ya, gereja tidak memperhatikan. Itu sebabnya kita perlu teman-teman guru sekolah minggu menilik latar belakang. Kita perlu mempersiapkan sekolah minggu sehingga kita punya alasan yang kuat untuk kita mengulik alat peraga. Nah, yang berikutnya teman-teman, kalau tadi kita sudah tahu nih latar belakangnya mengapa kita butuh alat peraga. Mengapa kita sampai akhirnya memikirkan alat peraga. Mengapa sampai akhirnya kita perlu belajar tentang media pembelajaran. Kita mau tahu dulu nih, alat peraga itu apa sih gitu ya. Alat peraga itu alat penunjang atau alat bantu yang kita pakai ketika kita mengajar. Gitu ya. Alat bantu itu ada di dalam proses pengajaran. Jadi meskipun Kak Pendeta Andri dosen masih boleh menggunakan alat peraga, gitu ya. Bahkan ketika di depan jemaat dewasa boleh menggunakan alat peraga. Apalagi kita yang mengajar anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, itu perlu sekali alat peraga, alat bantu, alat penunjang ketika kita menyampaikan itu. Lalu di dalamnya
Selain latar belakang, kita juga perlu tahu nih, alasan, tujuan, dan tetek bengek yang ada di dalam alat peraga itu. Mengapa, bagaimana, gitu ya, alasannya, tujuannya apa, dan sebagainya. Saya mau ajak teman-teman untuk juga tahu hal ini. Ya, supaya teman-teman boleh menganggap bahwa alat peraga ini sesuatu yang is a must gitu ya, sesuatu yang wajib kita miliki sebagai pengasuh anak gitu. Yang pertama, Tuhan pakai alat peraga. Teman-teman bisa baca di Alkitab. Tuhan pakai alat peraga. Nuh, alat peraganya apa? Bahtera. Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera. Itu alat peraga Tuhan untuk menyampaikan maksudnya kepada Nuh. Ya, Musa, dia memegang tongkat. Itu alat peraga untuk membelah laut. Alat peraga yang dipakai Tuhan, yang kemudian digunakan oleh Musa. Yang berikutnya, Yesus di perjanjian baru. Ada berapa banyak perumpamaan yang Yesus pakai untuk mengajar? Itu adalah alat peraga. Ya, Tuhan saja pakai alat peraga. Jadi kenapa kita tidak? Gitu ya. Kita juga mesti pakai alat peraga. Supaya apa? Supaya anak itu tertarik, memiliki rasa ingin tahu, dan dapat paham dengan materi yang kita berikan. Supaya apa? Supaya komunikasi dan interaksi antara guru dan murid itu lebih efektif. Seperti gambar yang pertama kali kita mulai agenda hari ini, ya, gurunya hanya berdiri tegak seperti ini. Ya, kayak orang upacara begitu. Anak-anaknya bosan, ngantuk gitu ya. Sudah nggak fokus, garuk-garuk kepala, nggak ngerti nih Pak Guru nih sedang marah atau sedang mengajar, begitu. Sedikit berbeda dengan Pak Guru yang di foto bawah tadi. Walau dengan gerakan yang sederhana mungkin begini ya, tetapi anak-anak fokus. Kita bisa melihat mata mereka tertuju. Pandangan mereka tertuju kepada Pak Guru. Itu hal sederhana. Yang berikutnya, alat peraga kita butuhkan untuk melatih seluruh aspek panca indera. Kita punya panca indera, ada mata, hidung, telinga, mulut, ya, kulit. Nah, peraba, pencium, pendengar gitu ya. Kemudian untuk pengecap rasa gitu. Kita melatih seluruh aspek panca indera ketika kita menggunakan alat peraga. Seperti pada waktu peristiwa Yesus mati di kayu salib lalu dikuburkan pagi-pagi buta, pagi-pagi hari. Ada 3 wanita, Salome, Maria Magdalena, dan Maria satunya lagi menuju ke kubur Yesus untuk meminyakinya. Tetapi kemudian Yesus sudah tidak ada di sana. Saya menggunakan rempah-rempah untuk mengajarkan itu kepada anak-anak. Saya masukkan ke dalam kotak, lalu saya minta anak-anak untuk mencium dengan mata tertutup. Ini bau apa? Ini bau apa? Ini bau apa? Nah, itu kita mengaktifkan panca indera. Salah satunya penciuman. Tetapi itu juga alat peraga. Yang berikutnya, alat peraga itu juga kita perlukan untuk mengakomodir gaya belajar anak. Teman-teman, kita itu punya gaya belajar masing-masing. Siapa yang kalau bicara seringkali menggunakan kata dengerin nih. Aku ngomong dulu nih, dengerin gitu ya. Itu gaya belajar auditori. Orang auditori itu lebih suka mendengar. Ya. Ada juga yang kalau ngajakin ngomong temennya, lihat nih, gitu ya. Itu gaya-gaya belajar visual, gitu ya. Yang lebih senang dengan menyimak melalui mata.
melihat gitu. Ada juga gaya belajar yang ayo sini aku bantuin, ayo sini aku bantuin. Gitu ya. Itu adalah gaya belajar kinestetik. Anak-anak yang nggak hanya melihat, nggak hanya mendengar, tetapi melakukan. Nah, itu. Alat peraga kita perlukan supaya pelajaran itu lebih konkret, lebih menarik dan menyenangkan. Kalau 3 jam saya ngoceh terus kayak gini tanpa ada games, tanpa ada pantun, tanpa ada foto, gambar-gambar, saya yakin teman-teman pasti sudah minum kopi semua itu di satu ruangan aula tuh. Kenapa? Ngantuk pasti. Terus bosen kalau cuma lihat saya ngoceh terus, ya kan? Jadi alat peraga itu menjadi sesuatu yang membuat proses pembelajaran itu menarik dan menyenangkan. Yang berikutnya, alat peraga itu juga dapat menolong anak-anak dapat mengurangi ungkapan keluhan. Contohnya, udah bosan pulang udah ngantuk saya. Kakak ngomong apa sih nggak jelas gitu. Itu mengeluh, verbal. Ya, alat peraga kita perlukan untuk itu. Supaya anak-anak nggak ada yang kayak gitu. Gimana dong? Kita yang lagi ngajar di depan, terus dengerin ada anak suka ngomong, udah kak, udah bosen nih. Kakak kelamaan ngomongnya, gitu ya. Bosen, semuanya sudah bubar, pengen pulang. Nah, teman-teman, kita sudah tahu beberapa hal di depan. Yang baru datang, sekarang simak berikutnya. Kita harus tahu juga nih teman-teman, bukan sembarang alat peraga. Alat peraga itu adalah sesuatu yang penting ketika kita mengajar. Maka alat peraga punya segitu banyaknya manfaat. Selain melihat dan mendengar, anak juga menjadi partisipan yang aktif. Ya. Jadi tadi karena gaya belajar anak itu sudah terangsang, terakomodir dengan baik, maka anak-anak akan menjadi aktif. Satu hari ketika saya melayani di sebuah sekolah, playgroup dan TK, itu anak-anaknya ada sekian ratus ya, ada 100 lebih, mungkin sekitar 130 atau 150. Dari playgroup sampai TKB, gitu ya. Anak-anak itu ya ada yang aktif, nggak bisa diam, nggak bisa duduk, tapi ada banyak yang bisa duduk. Saya pikir mereka itu ngantuk atau mereka sudah bosan ya. Tetapi ketika saya menyampaikan pertanyaan, itu anak semua angkat tangan. Rebutan mereka mau menjawab. Saya yang bingung akhirnya memilih yang mana. Ya, saya pikir mereka itu ngantuk gitu. Atau mereka bosan. Karena saya sudah mengajar menyampaikan firman Tuhan 8 menit. Untuk anak-anak saya hanya perlu 8 menit. Yang selebihnya karena waktunya 15 menit, yang 7 menit itu adalah object lesson atau alat peraga yang saya berikan untuk anak-anak. Dan di akhir saya kasih pertanyaan, semuanya menjawab. Dan ada banyak sekali yang mengeroyok saya ke depan, minta dia yang dipilih. Itu teman-teman, manfaatnya mengapa kita menggunakan peraga. Juga menyenangkan dan menarik, tentu saja itu sudah manfaatnya. Karena itu sesuatu yang berkesan bagi anak-anak, maka ketika mereka mendapatkan pelajaran firman Tuhan dengan menggunakan peraga, mereka akan dengan mudah mengingat pelajaran. Bahkan 50% dari pelajaran yang disampaikan mereka akan ingat. Coba nanti kakak-kakak, teman-teman mahasiswa-mahasiswi sharing. Tanya dengan kakak-kakak guru sekolah minggu.
Kalau tadi teman-teman lihat sebentar saya ngobrol dengan Kakak Ina, nah itu Kakak Ina itu pendamping anak-anak sekolah minggu yang di GKS Lakoka, yang anak-anak sekolah minggunya sudah ikut ibadah online dengan gift, dengan rutin. Nanti teman-teman mahasiswa bisa coba tanya, apakah anak-anak ketika selesai belajar dengan kakak gift, mereka bisa mengingat pelajarannya dengan baik gitu. Coba nanti tanya ya. Jangan tanya ke saya. Kalau tanya ke saya nanti saya bisa gitu. Wawancara deh ke guys Lakopa mereka nih. Nanti Iya. Kakak Pendeta Andri bisa meluncur ke Lakoka ini. Siap, siap. Oke. Terima kasih Kakak Ina. Kita lanjut teman-teman ya. Jadi anak-anak di sana memiliki antusias, memiliki ketertarikan, dan bahkan mereka dapat mengingat apa yang sudah saya sampaikan 1 bulan. Bahkan 1 bulan, tidak hanya 1 minggu sebelumnya. 1 bulan di belakang itu, saya menyampaikan firman Tuhan apa? Bulan berikutnya ketika ketemu dengan gift, mereka masih ingat dengan baik. Yang berikutnya manfaatnya adalah mencoba kembali di rumah. Anak-anak, waktu saya berikan tugas untuk melukis peristiwa Paskah di atas batu, contohnya karena ini teman-teman Sumba, saya pakai lagi anak-anak Lakoka, mereka menyerbu kali. Mereka menyerbu sungai, mencari batu-batu untuk dibuat melukis cerita Paskah. Antusias mencoba kembali, dan itu adalah sesuatu yang berkesan bagi anak-anak. Tidak ada, belum pernah mereka melakukan itu sebelumnya, dan itu adalah hal yang berkesan untuk mereka. Itu salah satu, salah dua, salah tiga, dan sekian banyak manfaat dari alat peraga. Yang berikutnya, jenis-jenis alat peraga itu ada apa saja, teman-teman? Ada gambar. Gambar itu bisa buku cerita bergambar, gambar cetak, wayang, flashcard, peta, dan sebagainya. Wayang itu, teman-teman jangan bayangkan wayang seperti yang di Pulau Jawa ya, wayang kulit gitu ya. Oke, teman-teman sebentar saya ambilkan contoh wayang yang sudah saya buat ya. Sebentar saya tutup dulu. Seperti ini teman-teman. Ini adalah printout kertas. Ya. Printout pola yang kemudian saya cetak lalu dengan lidi atau tusuk sate lalu dibuat seperti ini. Seperti ini. Nah, nih. Kita bisa pakai gambar seperti ini yang kita buat buku gambar, buku cerita, bergambar, gambar cetak, wayang, flashcard, peta, dan sebagainya. Seperti ini. Ini untuk menceritakan Natal. Ini tokoh-tokoh di peristiwa Natal. Nah, kalau teman-teman mau buat kayak gini, polanya nanti saya kasih. Tenang saja. Saya tidak pelit. Memuji diri. Kak Elisa baik. Nanti teman-teman tinggal cetak di sana, lalu cari lidi, lalu di lem begini. Kalau saya pakai selotip ini teman-teman bisa lihat mudah dan sederhana. Nanti saya bagi polanya. Nah, yang berikutnya atribut atau kostum. Atribut atau kostum itu kita bisa pakai topeng misalnya teman-teman ya. Atau mungkin bisa juga dengan apa itu namanya hal-hal yang sederhana, topi, kacamata hitam, kemudian
boneka, mimik wajah kita, ini termasuk ke dalam atribut. Dan ini termasuk alat peraga yang Tuhan sudah berikan untuk kita pakai ketika kita mengajar. Teman-teman masih ingat di kuliah umum kita yang lalu, gitu ya. Jadi kalau kita mengajar, kita juga harus menggunakan mimik wajah, gestur gitu ya. Coba kalau saya mengajarnya datar gitu ya. Teman-teman, kita hari ini menggunakan alat peraga. Salah satunya gambar dan juga atribut. Teman-teman nggak tertarik kan dengan apa yang mau saya sampaikan? Berbeda ketika saya menggunakan mimik wajah saya ini. Saya senyum, saya merengut, ya, saya bertanya-tanya, gitu. Dengan wajah saya pun ini adalah alat peraga. Dengan gestur, gerakan tangan, ya, gerakan seperti itu. Ini adalah alat peraga kita. Jadi ketika teman-teman tidak sempat mempersiapkan segala sesuatunya, pakai peraga yang sederhana. Yang berikutnya teman-teman, jenis berikutnya adalah video. Ada animasi, ada stop motion, ada live stream, ada screencast, live action, tipografik, dan banyak lagi. Sekarang, apalagi di dunia digital, video itu ada banyak sekali macamnya. Dan kita bisa juga lakukan dengan itu sebagai alat peraga. Kemudian orang. Orang itu kita bisa pakai pantomim, gerak dan tari gitu ya, kayak musikal gitu ya, musikal gitu. Jadi misalnya narasinya, hari ini Yesus datang ke Bethlehem. Ada yang nyanyi, lalu kemudian ada pemerannya sebagai Yesus yang datang ke Bethlehem. Itu juga alat peraga. Ada badut, ada drama, ada narasi, ada puisi, ada dongeng. Nah, dongeng itu melalui radio atau mungkin melalui suara yang sudah direkam, lalu anak-anak diajak untuk mendengarkan. Tetapi itu anak-anak auditori yang senang. Anak-anak visual, apalagi yang kinestetik, bosan pasti. Itu ya, tetapi itu adalah jenis-jenis alat peraga kita. Nah, teman-teman kalau mau menggunakan alat peraga berupa video, teman-teman bisa menggunakan dengan gratis. Silahkan dipakai video yang ada di link YouTube ini, itu punyanya GIF. Silahkan dipakai kalau diperlukan. Cuma-cuma, tidak usah bayar. Kalau mau pakai aja. Gitu ya. Itu GIF sudah punya banyak sekali video-video yang dibuat, video sederhana untuk teman-teman bisa pakai sebagai alat peraga. Dan ini adalah contoh-contohnya. Kalau yang ini saya pakai caping dan sarung. Ini waktu kami mengajar di Klasis ya, di Klasis apa namanya, daerah Temanggung, Jawa Tengah ini. Saya pakai sarung, saya pakai caping gitu ya. Itu adalah atribut yang saya pakai. Terus ini adalah boneka tangan. Itu dari kertas, lalu dilapis dengan kapas. Itu untuk mengajar anak-anak yang kelas kecil gitu ya. Kelas tengah juga bisa. Itu boneka kertas tangan untuk boneka tangan. Itu juga mudah sekali kita buat gitu dan simple. Kemudian yang di tengah satu lagi, ini ketika saya diundang untuk mengajar anak-anak playgroup di sebuah sekolah swasta. Nah, ini saya menggunakan alat peraga orang. Ini dua orang ini adalah mama dari dua anak yang ada di sini gitu. Ini masih ada banyak sekali anak-anaknya gitu ya, ada sekitar 80 atau 60 anak gitu. Jadi ini orang tua yang saya pilih untuk memakai topeng kelinci dan singa. Waktu itu saya bercerita ilustrasinya dengan kelinci dan singa.
Dan mereka hanya pakai topeng, nggak bicara. Mereka hanya bergerak seperti kelinci, bergerak seperti singa. Tetapi saya yang bercerita dan memperagakan ceritanya itu. Kemudian yang paling bawah, pojok kanan bawah ini alat peraga yang juga nggak sulit dibuat. Kita pakai gelas kertas, kita lapisin kertas kalau ada pola batik-batiknya, tapi kalau sudah warnanya polos, kita tinggal gambar. Gambar untuk menunjukkan Yesus bangkit, kuburnya kosong, gitu ya. Dan Yesus sudah bangkit, Yesus tidak ada di kubur itu. Gitu. Nah, ini untuk menceritakan Paskah kemarin. Jadi ini teman-teman untuk contoh-contoh yang sudah saya buat. Nah, teman-teman sebelum praktek tadi itu teori. Ya, tadi itu teorinya. Saya kalau menyampaikan materi yang berhubungan dengan alat peraga, itu tidak hanya teori, tapi ada sedikit workshopnya. Dan kalau mau dapat banyak, ada satu sesi workshop tersendiri. Nanti kalau saya tiba di STT Lewa, ya Kak Pendeta. Iya, kami menunggu. Entah nggak tahu kapan diundang ke sana gitu ya. Untuk kita onsite, kita praktek lebih banyak gitu ya. Gitu. Nah, sekarang nanti setelah ini kita akan praktek sedikit. Ya, kita akan praktek sedikit. Dan ini tadi adalah teorinya. Sebelum break, saya mau ada kasih kesempatan untuk pertanyaan dulu, Kak Pendeta. Boleh kalau ada teman-teman mahasiswa-mahasiswi ada mau bertanya, boleh dipersilakan. Sebelum kita break dulu, nanti kita mau coffee break gitu. Ini saya ngaduk kopi dulu. Ada yang mau bertanya teman-teman silakan. Baik. Terima kasih Kak Elisa dari kawan-kawan mahasiswa-mahasiswi yang ada di aula. Ada yang mau bertanya silahkan maju ke depan. Atau yang ada di ruang Zoom Ya, yang mau bertanya juga bisa. ada tidak? Ada? Kalau tidak ada Kak Elisa yang akan kasih pertanyaan. Iya. Kalau tidak ada, saya yang mau kasih bertanya. Nah, kan? Makanya, coba teman-teman bawa Alkitab. Kalau tidak bawa Alkitab, berarti bawa handphone. Dan Alkitab ada di handphone. Nah, coba saya mau stop share screen. Oke. Teman-teman, saya mau lihat teman-teman ada bawa Alkitab. Ayo, teman-teman, buka Alkitab. Ya, dari kitab Mazmur 23. Iya, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Tuhan Gembalaku yang Baik. Coba baca teman-teman dari ayat 1 sampai ke 6. Mazmur pasal 23 ayat pertama demikian bunyinya, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyenangkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Enggak adamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan
lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan, lanjut. Lanjut, yang 6. Kebijakan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, Mazmur 23 itu ada 6 ayat ya. Ayat 1 sampai ayat ke-6. Nah, teman-teman mahasiswa-mahasiswi, teman-teman guru sekolah minggu, teman-teman kakak-kakak pendeta yang hari ini ada di ruangan Zoom ini, mari coba. Karena tadi nggak ada yang tanya, sekarang saya yang tanya. Saya berikan waktu 5 menit untuk berpikir. Dari Mazmur 23, satu pasal Mazmur dengan 6 ayat. Pikirkan alat peraga apa yang bisa kita pakai untuk menyampaikan firman Tuhan ini kepada anak-anak. Waktunya dimulai dari sekarang 8.55. Ayo, iya dong. Tadi nggak nanya. Yang nanti setelah temukan bisa maju ke depan untuk sharing, Kak. Iya, betul. 5 menit saja. Aduh, saya mau minum kopi saja nih, liatin teman-teman. Boleh berdiskusi ya, Kak Pendeta ya? Ya, boleh, boleh. Boleh. Teman-teman Ini mahasiswa jangan kaku ya, kita santai aja gitu kan. Silahkan berdiskusi dengan teman-temannya, nanti perwakilannya maju ke depan. tidak ada nilai ya. Nggak ada nilai. Nggak ada nilai. Tapi nanti kalau itu Hadiahnya. hadiahnya kan, udah ada yang nanya hadiah tuh, Kak Pendeta tuh. Nanti dikirim lewat lakoka tuh kakak pendeta. Ayo mahasiswa, mahasiswi ada hadiahnya loh. Benar ya, Kak? Iya benar ada hadiah. Baik, baik. Nanti dikirim waktu kami kirim ke anak-anak yang dilakukan, nanti dititip. Iya, Iya, seperti biasa. Kalau nggak langsung dikirim ke STTGKS kan bisa juga toh? siap, siap. Iya, iya dong. Iya, Ayo ayo. Arda sudah, silahkan Arda dan kawan-kawan. Ayo. Ya, ya. Nanti Kakak Pendeta ada yang boleh fotokan teman-teman yang kita ini ya, sharing. Yang ada di ruangan aula bisa bantu foto ya. Iya. Yang di aula boleh bantu foto. Nanti kirim ke Kak Pendeta. Silahkan di tengah ini siapa? Arda. Oke. Ya. Ayo. Jangan malu-malu. Ah, iya, guru sekolah minggu nggak boleh malu-malu. Nanti mau ngajar, adik-adik, itu kan nggak lucu, gitu kan. Maju lagi Irna. Oke, ayo, semangat. Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nondrika Drenamau dari Prodi S1 Teologi semester 4. Yang terlintas dalam pikiran saya ketika membaca firman ini untuk mendesain ibadah kreatif untuk anak-anak, mungkin kita sebagai pengajar bisa alat-alat peraga yang kita bisa gunakan itu seperti topeng-topeng berbentuk domba, dan kita sebagai pengajar itu bisa menjadi gembala. Nah, mungkin topeng-topeng itu bisa diberikan kepada adik-adik sekolah minggu, mereka bisa menjadi domba.
Dan kita sebagai gembala, kita menjadi gembala yang baik untuk mereka. Kita mengajak mereka, jadi Tuhan itu adalah gembala yang baik buat kita adik-adik. Tuhan itu sediakan kita rumput yang hijau sebagai domba-dombanya. Tuhan menjaga kita. Mungkin itu saja dari saya. Oke. Terima kasih teman-teman. Namanya siapa tadi? Arda ya? Arda dan Irna. Oke, Arda dan Irna, teman-teman. Ada lagi? Terima kasih. Itu hebat itu. Itu hebat. Ada yang mau maju. Oke, ayo mari. Wah, ini laki-laki. Wah, mantap sudah. Ya, saya senang kalau ada teman laki-laki yang juga semangat. Ya, oke, ayo. Di spotlight. Shalom. Shalom. Perkenalkan nama saya Ignarto Tobias Bulu, biasa dipanggil Igo. Oke. Saya dari mahasiswa S1 Teologi angkatan semester 4. Kalau menurut saya yang disampaikan juga teman saya tadi sangat betul, tapi kalau saya lebih kepada membuat alat peraga yang mau menunjukkan, oh ini seperti ini gembala, oh ini domba-domba yang digembalakan seperti begini, menunjukkan kepada anak-anak sekolah minggu misalnya menggunakan bahan dari dos, membuat domba atau bahan apapun itu yang tampilannya untuk dibuat sebagai domba, dan kita pengasuh sebagai gembala menggunakan tongkat, oh begini kita perkenalkan kepada anak-anak sekolah minggu, oh begini cara gembala mengembalakan domba yang baik dan benar. Seperti Tuhan Yesus, begini juga mengembalakan kita, mengajarkan kita hal-hal yang baik. Itu saja, terima kasih. Oke, mantap sudah. Teman-teman yang lain kita tepuk tangan yuk. Tadi lupa kan, kita tepuk tangan dulu. Terima kasih Igo. Ini juga ide yang luar biasa ya. Kalau yang laki-laki itu pasti sesuatu yang dengan desain-desain gitu ya. Ya, kalau yang perempuan itu ke atribut gitu kan, menggunakan atribut sebagai domba atau gembala gitu ya. Oke, teman-teman, sebelum saya bocorkan ide-ide saya untuk pasal Mazmur 23 ini, ada lagi? Kalau tidak ada, saya mau bocorkan nih. Apa yang Dari terlintas? ruang Zoom, apa yang kakak-kakak pengasuh yang dari jemaat-jemaat, kalau ada yang mau sharing? Ya, kalau saya dari Lakoka, ini Kak, alat beraganya, karena kami kan di Sumba itu kan, domba itu kan cukup susah. Jadi banyakannya sapi, kerbau, kuda gitu. Jadi kita bisa cari gambar hewan. Dan biasanya hewan-hewan itu kan dilepas di padang, terus ada yang mengembalakan. Jadi bisa pakai gambar itu kalau dari saya. Jadi kita tunjukkan ke anak-anak, ini hewan-hewan yang dilepas di padang, biasanya ada yang jaga. Jadi itu namanya mengembalakan gitu. Jadi kita lebih ke sesuaikan dengan situasi lapangan yang ada di sekitar saya begitu. Terus itu sih media yang kalau dari saya, kalau kami di Lakoka kan sesuaikan saja dengan yang ada di sekitarnya anak-anak. Itu Kak. Oke, terima kasih Kakak Ina dari Lakoka. Kak Pendeta, masih ada lagi enggak? Ayo kakak-kakak Nggak ada? pengasuh, mungkin dilanjutkan Kak, nanti sebentar. Oke. Ya, siap. Saya lanjutkan kasih bocoran ya, kasih bocoran apa dari Mazmur 23 ini. Ya, kita sudah baca tadi seperti ini. Alat-alat peraga yang bisa kita gunakan tidak harus seperti yang saya sampaikan, tetapi saya berharap itu memantik ide untuk teman-teman, memberikan inspirasi untuk teman-teman. Ya, ayat yang ke-1, Tuhan adalah gembalaku. Kita bisa pakai boneka,
apa itu namanya, boneka domba ini ya, boneka Sound the Ship ini ya. Saya punyanya Sound the Ship gitu. Ada boneka Sound the Ship, terus kemudian ada juga pakai gambar, ada juga tadi Kak Arda dan Rina ya, pakai atribut gitu, kostum, kemudian dari Igo ada pakai kardus dan sebagainya. Itu juga bisa kita pakai ya. Kita sesuaikan dengan apa yang ada di sekitar kakak-kakak. Alat peraga tidak harus sesuatu yang wow, yang pusing-pusing dipikirkan, yang rumit-rumit dibuat, tidak. Tetapi sesuatu yang sederhana. Jadi kita bisa pakai ini untuk menyampaikan gitu ya, bahwa seperti seorang gembala, dia membimbing dan melindungi dombanya. Allah juga membimbing dan melindungi kita. Kemudian ayat yang 1 masih ada kata-kata takkan kekurangan aku. Kita bisa pakai ini. Kita bisa bawa 1 gelas air, 1 piring makanan gitu ya. Adik-adik, Tuhan itu selalu memelihara kita, mencukupkan, menyediakan semua kebutuhan kita. Seperti halnya makanan di piring ini. Kita lapar, Tuhan sediakan makanan. Ketika kita haus, Tuhan siapkan minum. Kita tidak akan kekurangan. Gitu. Nah, yang berikutnya ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kita bisa pakai potongan dari kain yang kecil saja yang warnanya hijau. Atau kita bisa pakai rumput beneran gitu ya. Atau kita bisa pakai karpet warna hijau gitu ya. Atau kita bisa pakai rumput sintetis. Ada kan rumput sintetis yang kita bisa beli 1 kotak gitu. Atau kita bisa pakai puzzle yang biasa kalau di sekolah TK gitu ada kan, puzzle yang dipasang-pasang gitu, kita pilih warna hijau. Lalu kita bisa ajak anak-anak untuk menunjukkan bahwa Tuhan memberi kita kedamaian. Seperti halnya padang rumput hijau bagi domba-domba. Gitu. Sederhana dan mudah kita dapatkan. Ayat kedua, ia membimbingku ke air yang tenang. Kita bisa pakai gambar dengan air yang tenang seperti ini, atau kita juga bisa pakai cangkir gitu ya. Cangkir diisi gelas tapi jangan digoyang-goyang supaya dia kelihatan tenang begitu. Kemudian ayat yang ketiga, ia menyegarkan atau memulihkan jiwaku. Kita bisa pakai gambar, 1 foto yang sudah usang, satunya lagi foto yang sudah diperbaiki, yang sudah jadi kinclong seperti kursi ini. Yang sebelah kiri sudah usang, yang sebelah kanan sudah kinclong. Ya, ia menyegarkan. Menyegarkan itu dalam artian memulihkan. Ya, Tuhan memulihkan jiwa kita ketika kita terluka, hancur, kecewa, sedih gitu ya. Tuhan memulihkan kita. Kita bisa pakai ini. Ayat yang ketiga, ia menuntunku di jalan yang benar. Teman-teman bisa pakai peta, senter, kompas, lilin, dan banyak lagi yang menunjukkan kepada anak-anak bahwa Tuhan itu membimbing kita dalam melakukan apa yang benar. Nah, yang berikutnya ayat yang keempat, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, engkau besertaku, kan? Kita bisa pakai senter lalu dinyalakan. Wah, yuk sekarang semuanya berjalan mengikuti nyala senter. Lalu sebelum senternya dinyalain, lampu yang di ruangan digelapkan dulu. Nah, kita bisa pakai senter. Lalu kita sampaikan di sana bahwa Tuhan membantu kita melewati situasi yang sulit. Yang berikutnya ayat kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Kita bisa pakai gambar
sebuah restoran gitu yang seperti dalam foto ini, yang sudah ditata, sudah bagus begini, lalu kita sampaikan, adik-adik, seperti halnya set meja makan ini, Allah mempersiapkan berkat bagi kita, bahkan di masa-masa sulit kita. Kita bisa pakai ini. Ayat yang kelima, mengurapi hingga melimpah. Kita bisa pakai 2 gelas. 1 gelas yang kosong, 1 gelas yang sudah ada isinya. Lalu kita ajak anak-anak untuk belajar. Adik-adik, 1 gelas ini kosong. Boleh nggak dikasih sedikit dari air yang ada di gelas kalian? Jangan Kak, nanti aku nggak punya air minum. Ada yang bilang, boleh Kak, tapi sedikit saja ya. Oke, lalu kita tuang sedikit. Nah, punya kalian masih ada meskipun berkurang. Teman kalian akhirnya punya air minum. Tapi apakah kalian merasa kurang? Iya Kak, boleh nggak ditambah? Boleh. Kita ambil 1 liter atau 2 liter yang dari air yang besar, wadah besar. Kita tuangkan ke dalam gelasnya satu-satu sampai semuanya meluap. Di situ kita bisa pakai untuk menunjukkan bagaimana Tuhan memberikan berkat, mengasihi kita dengan berlimpah-limpah. Itu ayat yang kelima. Ayat yang keenam, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku. Kita bisa pakai mainan, terus digelapkan gitu ya, ruangannya digelapkan. Atau kalau nggak mainan kita bisa pakai tangan. Terus di tembok gitu ya, digelapkan, terus kita pakai senter. Terus di tembok kita gerak-gerakan begini-begini. Kan ada bayangannya kan? Nah, itu bisa kita pakai juga. Atau ajak anak-anak keluar kalau pas cerah. Terus mereka diajak melihat bayangan mereka sendiri. Kemanapun kita bergerak, bayangan itu mengikuti kita. Gitu. Ya. Terus, sudah. Ini nggak usah bonus. Nah, sekarang teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk berdiri. Sebentar. Teman-teman boleh berdiri sebentar. Lalu buatlah barisan ke belakang berderet. Dari depan ke belakang, 1 baris kursi, 1 baris kursi dari depan ke belakang, begitu ya. Sudah ya, itu sudah kelihatan itu. Jadi dari depan ke belakang itu 1 baris. Dari depan ke belakang kursi itu 1 baris. Nah, sekarang masing-masing memegang pundak temannya. Ya. Jadi tangan diletakkan di atas pundak temannya begini. Ya. Kalau yang depan diem aja, nggak usah. Yang paling depan nggak usah. Yang belakang-belakangnya taruh tangan di atas pundak temannya yang di depan-depannya. Oke. Betul. Ini juga termasuk salah satu hal yang kita lakukan untuk anak-anak sekolah minggu. Ya, semuanya pegang pundak. Nah, ini sudah contoh. Nah, ini sudah. Ya, yang laki-laki jangan malu Ya, sudah ya? Oke. Teman-teman, saya akan membacakan narasi. Teman-teman yang akan melakukannya. Saya akan membacakan narasi ketika Yesus meredakan angin ribut. Ya, teman-teman yang di sana, saya mau kasih contoh. Ketika saya berkata angin ribut, membawa perahu itu terombang-ambing ke kanan, teman-teman harus bergerak ke kanan. Ke kiri, ke belakang, ke depan, terus semakin kencang. Teman-teman harus bergerak seperti itu. Ya. Lalu ketika saya berkata, murid-murid Yesus pun ketakutan. Mereka berteriak, Tuhan, tolong. Teman-teman tolong teriak sekencang-kencangnya di sana. Tuhan, tolong. Ya.
Dan ketika Yesus bangun, ia pun meredakan angin ribut. Diam, tenanglah. Seketika angin ribut itu bergerak perlahan-lahan. Teman-teman juga harus mengikuti. Mengayun-ayun. Oke? Kakak dosen, tolong boleh divideokan yang ada di aula. Saya mau melihat seperti apa teman-teman mahasiswa. Apa yang ada di aula? Bisa apakah Oke, siap semuanya ya? Yuk, mari saya akan bacakan narasinya. dengar baik-baik? Dengar baik-baik. Oke. Suatu hari, Yesus mengajak para murid untuk berpindah menuju ke wilayah sebelahnya. Dengan bersama-sama para murid, Yesus naik ke atas perahu. Hari itu cuaca sangat cerah. Mereka pun menikmati perjalanan. Tetapi tiba-tiba langit gelap. Hari itu kemudian turun hujan. Angin yang tadinya sepoi-sepoi mendadak berubah menjadi angin ribut yang menggoncang perahu itu. Sehingga perahu itu pun terombang-ambing ke kanan, ke depan, ke belakang, terus mengguncang ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Murid-murid pun ketakutan. Lalu mereka semua berteriak minta tolong. Tuhan, tolong. Mana gak ada suaranya? Mereka pun berteriak meminta tolong kepada Tuhan. Tuhan, tolong. Lalu kemudian Yesus bangun. Masih terombang-ambing perahu. Oleng ke depan, oleng ke belakang, oleng ke kiri, oleng ke kanan. Dan Yesus menghardik. Diam, tenanglah. Lalu angin ribut pun menjadi reda. Murid-murid pun kagum dan bertanya-tanya, siapakah orang ini sehingga angin ribut pun taat kepadanya. Nah, tepuk tangan dulu dong, terus duduk lagi. Oke, silakan duduk. Ya, teman-teman, mengajar sekolah minggu itu mengajar sekolah minggu itu harus tidak malu-malu. Ya. Harus dengan sesuatu yang ceria. Ya. Kalau kita tidak ceria, anak-anak akan sedih. Kalau kita tampil wajah sedih, wajah nggak semangat. Semangat itu kan menular. Maka tidak semangat juga menular, seperti menguap. Kita kalau ada yang menguap, temannya satu, yang sebelahnya pasti ketular. Oh, gitu. Nanti pasti sebelahnya ketular. Ya kan? Begitu juga dengan semangat. Ketika kita semangat, semangat itu juga menular. Gitu ya. Jadi teman-teman harus pertahankan semangat ketika sedang menghadapi anak-anak. Sekarang kita akan praktek sedikit. Yuk, teman-teman. Kita akan praktek sedikit. Saya akan mencontohkan alat peraga object lesson dari satu pasal dengan 2 ayat, 1 Korintus 12 ayat 5 sampai 7. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh
untuk kepentingan bersama. Teman-teman, coba keluarkan alat tulisnya dipegang. Coba alat tulisnya dipegang. Yang bawa alat tulisnya dipegang. Coba lalu tengok kanan kiri, sama belakang juga boleh, sama nggak alat tulisnya? Coba tengok kanan kiri, tengok belakang, lihat colek temennya. Coba lihat deh alat tulismu. Beda, ya kan? Ada yang sama tapi ada juga yang beda. Alat tulis ini mudah kan kita dapatkan di Sumba? Mudah kan kita temui di Sumba? Enggak sulit kan untuk menyiapkannya? Alat tulis yang berbeda-beda seperti yang saya pegang. Ada pensil, ada pena, ada marker, ada spidol. Ada 4 macam alat tulis yang saya pegang. Ini berbeda-beda. Ya, seperti halnya kita, Tuhan menetapkan berbagai-bagai karunia. Ada yang jadi dosen, ada yang jadi mahasiswa, ada yang jadi tukang keliling, mengajar dan menyampaikan materi seperti saya, ya, tukang keliling saya. Ya, keliling Indonesia. Terus ada juga yang jadi guru, ada juga yang jadi pendeta, ada yang jadi majelis, gitu ya. Dan berbagai macam karunia yang sudah Tuhan berikan. Tetapi Tuhan punya maksud dan tujuan tersendiri bagi setiap kita. Kita bisa pakai segepok ini yang bermacam-macam ini sebagai objek lesson, sebagai alat peraga ketika kita mengajar anak-anak. Salah satunya dari 1 Korintus ini kita bisa pakai ini. Adik-adik, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi petani, ada yang mau jadi bos gitu ya. Semuanya ada. Tuhan telah pilih kita. Berbeda-beda tetapi Tuhan punya tujuan. Berbeda-beda tetapi kita satu. Ya, kalau kita bisa bercerita tentang ranting dan pokok anggur begitu. Nah, kita juga bisa pakai ini. Itu teman-teman. Yang berikutnya, ketika kita menyampaikan firman Tuhan dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya tutup ini dulu, saya mau berpindah ke layar satunya. Ya. Saya mau kasih contoh untuk teman. Saya punya mangkok kosong. Ini adalah dunia. Ketika mula-mula Tuhan menciptakan. Semuanya indah, bersih, dan tak bercacat. Oh, ada semutnya tadi. Bersih dan tak bercacat. Tetapi kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Saya kasih pewarna. Nah, jatuh ke dalam dosa. Manusia itu jatuh ke dalam dosa. Ya, manusia tidak taat dan kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, ini dunia ya. Ini dunia. Dunia sudah penuh dengan dosa. Lalu kita, ini spon, ya spon yang untuk cuci piring, gitu ya. Ada kan di Sumba kan? Itu kan? Jadi saya mau tunjukkan kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi, nggak usah mumet, nggak usah berpikir rumit, pakai yang sederhana.
Ini spons yang biasa kita pakai untuk cuci piring, gitu ya. Ini adalah kita dan ini adalah dunia yang sudah penuh dengan dosa dan carut-marut. Dosa dunia sudah ternoda. Ini manusia. Manusia ini tidak mau dekat dengan Tuhan. Dia tidak diisi dengan apapun. Hidup manusia ini kering, ya. Tidak ada siraman firman Tuhan karena tidak pernah ke gereja, tidak pernah berkumpul dengan teman-teman yang satu iman, tidak pernah persekutuan doa, tidak pernah baca Alkitab, apalagi berdoa, berbicara dengan Tuhan. Hidupnya kering, kering. Dan ketika dia hidup ke dalam dunia yang penuh dosa, maka apa yang terjadi? Ya, ketika manusia ini hidup di dalam dunia, maka dia menyerap dosa. Apa yang ada di dunia itu diserapnya. Bahkan kotoran, keburukan, kejahatan diserap oleh manusia yang tidak mendekat kepada Tuhan. Setiap hari terus bergumul dengan dunia. Ya. Semakin lama, semakin banyak kotoran dosa yang diserapnya. Tetapi kemudian manusia diingatkan oleh Tuhan. Dia kemudian mendekat, menyelam ke dalam hadirat Tuhan. Ini air bening, air biasa. Menyelam ke hadirat Tuhan. Dia memenuhi dirinya dengan firman Tuhan. Dengan berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Dia betul-betul memberikan hidupnya seluruhnya kepada Tuhan. Walaupun ditenggelamkan ke dalam kehidupannya, jauh dari dunia, tetapi manusia taat. Dan kemudian ketika dia kembali ke dunia, apa yang terjadi? Terus setiap hari tidak lupa berdoa, membaca firman. Dia kembali ke dunia. Teman-teman bisa melihat. Tadi noktah warna itu gelap. Dan ketika manusia yang dipenuhi dengan firman Tuhan, lambat laun noktah dosa yang gelap tadi menjadi pudar. Noktah dosa manusia semakin hilang. Dan lama-lama pun menjadi semakin pudar. Nah, seperti itu. Kita bisa pakai ini untuk menunjukkan kepada adik-adik. Tadi noktahnya tebal dan gelap. Tetapi karena spons ini menyerap, dia membawa firman Tuhan ke dunia, maka dunia ini sudah tercemar. Bukan tercemar ya. Sudah terkontaminasi dengan kebaikan yang dibawa oleh manusia. Dan apa yang dilakukan manusia pun adalah untuk membersihkan dirinya kembali dari dosa. Itu. Nah, itu teman-teman. Yang pertama. Yang kedua ya, yang kedua. Nah, saya akan kembali ke sini lagi. Ya. Ini adalah untuk Roma 2 atau kita juga bisa cari ayat yang lain yang sesuai dengan objek lesson kita hari ini. Yang berikutnya adalah Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Yuk, saya mau ajak berpindah ke layar yang berikutnya. Satu lagi. Teman-teman, saya punya ini
Oke. Ini kertas, ini manusia. Ya, ini manusia. Manusia itu mula-mula diciptakan Tuhan dengan sangat baik, sangat bagus, bersih, ya, tidak tercemar dengan dosa. Tetapi kemudian manusia berdosa. Lalu pada akhirnya hubungan manusia dengan Tuhan itu menjadi retak. Ini kertas utuh. Kita bisa pakai, sobek di mana saja. Karena manusia tidak taat, maka hubungan manusia dengan Allah menjadi terputus. Nah, nggak ngerti lagi caranya bagaimana manusia bisa membangun hubungan yang manis dengan Tuhan lagi. Sekuat apapun manusia mendekatkan diri kepada Tuhan, dia tetap dalam keadaan terputus. Lalu kemudian Allah, Bapa, mengutus putranya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi penyelamat dan penebus dosa manusia. Kita bisa pakai lem, tapi sudah dibungkus dengan tulisan Yesus, gitu ya. Bagaimana dengan ini? Hubungan manusia karena Yesus. Lalu kita kasih lem di sini sedikit saja. Hubungan manusia yang terputus menjadi dekat lagi dengan Allah. Karena Yesus, hubungan manusia dengan Allah menjadi dekat lagi. Nih, ya. Ini sudah tidak terputus, tetapi dekat lagi. Nah, alatnya sederhana, yang kita lakukan juga tidak rumit dan tidak memakan waktu untuk persiapan ataupun untuk menyampaikannya. Ya, yang berikutnya adalah kita akan mencoba ya menggunakan pasta gigi. Ya, teman-teman, pasta gigi ini baru saja kemarin saya pakai ketika saya melayani ibadah anak remaja di sebuah gereja. Saya pakai ini ketika menyampaikan agar anak-anak tidak terpancing dengan hoax ya atau gosip gitu ya, hoax atau gosip. Kadang-kadang anak-anak remaja itu percaya dengan hoax atau bahkan mereka suka menyebarkan hoax gitu. Si itu pacaran lo sama ini padahal enggak gitu ya. Kayak gitu. Itu kan sudah termasuk hoax gitu ya. Mazmur 141 ayat 3, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Saya pakai ini untuk mengajak anak-anak, adik-adik remaja untuk memahami bahwa ketika kita menyampaikan sebuah berita tanpa dasar, itu layaknya kita seperti pasta gigi. Ya. Pasta gigi itu dikeluarkannya, waduh, ini kok nggak keluar? Tunggu teman-teman, saya ambil. Wah, teman-teman ya, satu lagi nih ya, di rumah harus coba dulu ya. Jadi ketika mau pakai untuk mengajar gitu, nah itu kita harus coba dulu juga. Nah ini nggak mau ternyata kering di dalam. Nah saya pakai ini ya. Kita bisa pakai ini Pepsodent. Sorry, ini bukan endorse ya. Kita bisa pakai pasta gigi. Ya, saya sering nyebutnya odol gitu ya. Pasta gigi. Seperti halnya pasta gigi. Pasta gigi itu dikeluarinya mudah sekali ya, teman-teman. Ya, kalau kita pencet seperti ini, nih, ya kan? Nih, ya, gini, ya. Teman-teman bisa lihat, ini mudah sekali dikeluarkan, ya kan? Tuh. Nah, tetapi itu seperti halnya kata-kata kita.
Mudah sekali kita mengeluarkan kata-kata. Mudah sekali kita ngomong, mudah sekali kita marah, mudah sekali kita berbisik-bisik, berbicara tidak baik. Mudah sekali kita membuat gosip. Tetapi, apakah mudah ketika kita mengembalikan kata-kata itu ke mulut kita? Coba. Saya kemudian melakukan ini untuk ngetes anak-anak. Mereka saya minta untuk masukin lagi ke dalam tube pasta gigi ini. Apakah bisa kira-kira masuk lagi ke dalam tube ini? Coba kalian masukkan lagi ke dalam tubenya. Mereka sampai bolak-balik, nggak bisa Kak, nggak bisa. Nggak bisa, memang nggak bisa. Nggak bisa teman-teman. Jadi, kata-kata itu mudah kita keluarkan. Tetapi untuk dimasukkan kembali, itu tidak mudah. Maka kita harus mengingat alat peraga object lesson kita hari ini. Ketika kita sudah marah, kita berkata-kata kasar, bahkan sampai akhirnya membuat luka bagi orang lain. Tetapi tolong diingat, itu sangat sulit sekali untuk kita tarik kembali. Dengan kata maaf pun, itu hanya mengoles permukaan, tidak bisa menyentuh di dalam hati kita, hati orang lain. Itu. Nah, yang berikutnya kita akan coba, teman-teman. Yang berikutnya adalah Yesaya 41 ayat 9 sampai 10. Saya minta tolong teman-teman untuk mengambil kertas dan juga gunting. Ya, teman-teman, sebagai pamungkas dari perjumpaan kita, saya minta teman-teman untuk mengambil gunting dan gunting kertas. Tapi bukan untuk main home pimpa ya, gunting batu kertas, bukan. Yuk, teman-teman kita ambil gunting dan kertas kita. Ini kertas saya dan ini gunting saya. Oke. Nanti saya contohkan lagi. Tapi sekarang saya mau contohkannya di sini, bukan di layar satunya. Teman-teman, Yesaya 41 ayat 9 sampai 10. Coba saya cari Yesaya 41 ayatnya yang ke-9 dan ke-10. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ketika Tuhan berfirman seperti itu, kita layaknya kertas. Sebuah kertas yang sudah dipilih oleh Tuhan. Kita tidak bisa menolak. Tuhan sudah memilih teman-teman untuk menjadi pengasuh guru sekolah minggu. Teman-teman sudah dipilih untuk menjadi anak-anak yang belajar di Fakultas Teologia, Fakultas PAK, dan sebagainya. Tuhan sudah memilih sebagai pendeta, sebagai dosen, sebagai pengasuh sekolah minggu, sebagai mama, sebagai papa, sebagai om dan tante dan sebagainya. Kita nggak bisa menolak karena Tuhan sudah memilih. Ketika Tuhan memilih, saya mau bertanya kepada teman-teman, masihkah ada di antara kita yang meragukan dirinya sendiri? Masih adakah
yang tidak percaya diri, mengajar sekolah minggu nggak percaya diri, menjadi pendeta, berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan, takut karena masih baru. Ya, jangan pernah meragukan diri sendiri. Karena kitalah yang harus percaya kepada diri kita sendiri. Apa? Satu-satunya orang yang gak boleh meragukan diri sendiri adalah kita sendiri. Seperti halnya kertas. Kalau kita meragukan diri sendiri, berarti kita meragukan Tuhan yang mampu melakukan apapun terhadap kita. Karena Tuhan yang memilih kita. Seperti kertas ini. Satu kertas ini. Saya mau bertanya, apakah kertas ini bisa menjadi sesuatu yang saya pakai di tubuh saya? Bisa nggak? Bisa. Ada yang bilang bisa. Ada yang bilang nggak bisa. Ayo. Sekarang mau saya buktikan. Dari kertas yang kecil ini, nanti saya ajarin teman-teman. Sekarang saya mau coba dulu. Disobek oleh Tuhan. Karena Tuhan memilih kita, Tuhan mengajar kita. Diguntinglah kertas ini. Sakit nggak ketika kita diajari Tuhan supaya berfungsi baik untuknya? Sakit, nggak enak dibentuk gitu. Bahkan Tuhan melobangi kita. Menyobek hati kita, membuat kita kecewa. Kita dibuat marah oleh teman, kita dibuat sedih oleh teman. Tetapi Tuhan masih terus mau membentuk kita. Kita dibuat marah, kita dibuat sedih, putus cinta. Aduh, PHP deh. Kayaknya setiap hari bareng gitu ya. Tapi kok ternyata dia milih dia gitu ya. Ini karena mahasiswa, jadinya saya ngomong gini Kak Pendeta. Jadi gitu ya. Nggak enak. Tuhan, tolong deh, please. Please Tuhan. Aku udah cukup Tuhan. Aku mau jadi anak-anak-Mu. Meskipun ini nggak enak, tapi aku mau jadi anak-anak yang taat. Anak-anak yang Tuhan terus bentuk. Seperti halnya Tuhan kehendaki. Supaya aku menjadi orang yang berguna, bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kertas yang tadinya hanya segi 4, yang tadinya dimasukin jari saya aja nggak muat, dibuat Tuhan menjadi luar biasa. Bahkan bisa masuk di tubuh saya. Jari saya masuk, tangan saya masuk. Ya, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, apapun mungkin Tuhan lakukan. Jadi jangan pernah meragukan diri sendiri. Teman-teman mahasiswa mulai dari sekarang harus percaya diri. Kalau sekarang Tuhan bentuk di fakultas, di prodi, apapun yang ada di STT, percaya Tuhan punya tujuan untuk setiap kita. Yuk, sekarang kita pakai kertasnya. Saya mau ajarin. Teman-teman pegang kertasnya. Oh, itu sudah ada. Sudah ikutin. Oke, good. Sudah ikutin? Sudah ikutin? Ada yang di depan sudah ikutin? Yang di belakang ada yang sudah ikutin? Belum? Belum? Oke, saya kasih waktu teman-teman yang di depan berbagi dengan teman-teman yang di belakang. Ya, bagaimana caranya? Oke, yuk. Sekarang tutorial untuk teman-temannya. Ayo. Jangan lupa sambil berlatih narasinya. Saya kasih waktu 3 menit. Ya, 3 menit lalu kita closing. Oke. Teman-teman,
tutorial ya. Yang di depan tadi, Rina dan Ardaya sudah. Oke, itu teman-teman bisa pakai untuk alat peraga atau object lesson. Bagaimana Tuhan punya tujuan yang besar untuk setiap kita. Jadi jangan pernah ada yang meragukan diri sendiri saat ini. Itu. Ya, kita semua punya tujuan. Karena Tuhan yang menaruh tujuan itu bagi kita. Kakak-kakak pengasuh yang ada di layar juga boleh coba. Ibu Oke. Pendeta Reni sudah coba. Ada Ibu Pendeta Reni soal. Oh gitu, Ibu Pendeta sudah coba kah? Mudah-mudahan juga coba. Oke, kakak-kakak pengasuh juga bisa pakai ini. Ya, bisa untuk teman-teman saat kita ibadah atau persekutuan doa dewasa, kita juga bisa pakai ini. Ya, bahkan pernah satu kali ada yang sampai nangis-nangis gitu. Kak, kenapa ojek lesson hari ini kena sekali di saya gitu? Ada apa? Lalu dia cerita. Karena beberapa waktu terakhir ini dia meragukan dirinya sendiri. Apakah aku mampu? Apakah aku bisa? Seperti itu. Dan ketika hari itu kami melayani di sana, pas sekali dengan keadaan yang dia rasakan. Dan setelah itu, puji Tuhan, sekarang dia sudah sangat hebat sekali. Gitu. Ya, gitu teman-teman. Ya, oke. Baik, nanti teman-teman yang di depan yang sudah ikut coba tadi, nanti tutorial untuk teman-teman yang ya. Dan sebagai penutup perjumpaan kita, saya mau kutipkan ayat ini dari Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Teman-teman, untuk menjaga roh kita tetap menyala, kita harus selalu menaruh fokus pikiran dan tujuan hidup kita lurus secara vertikal atau horizontal kalau lurus. Vertikal ya, secara vertikal kepada Tuhan, kepada Allah Bapa di surga. Teman-teman pasti tahu dan pernah melihat dan punya, kalau kita pergi ke, maaf, saya sebut Indomaret atau Alfamart, kita punya brosur ya, seperti ini. Teman-teman, saya mau pakai separuh saja. Ketika kita ingin roh terus menyala-nyala dalam hidup kita, kita menaruh fokus perhatian kita secara vertikal kepada Tuhan. Seperti halnya kertas brosur ini. Kalau kita menyobeknya secara vertikal, seperti halnya kita menjaga fokus kita kepada Tuhan saja, nih. Maka meskipun tidak rata, tetapi sobekan kita lurus. Tetapi berbeda ketika kita menaruh perhatian kita tolah-toleh gitu ya, tengok-tengok, tidak fokus kepada tujuan utama kita yaitu Tuhan. Kita mikirin cari duit terus sampai lupa beribadah, sampai lupa berdoa. Kita mikirin mau main game terus sampai lupa bersaat teduh, bersekutu dengan teman-teman di kampus, di gereja, ya. Itu namanya kita fokus kita horizontal. Kalau kita horizontal, kita seperti halnya menyobek kertas ini horizontal. Dia tidak akan bisa lurus sepenuhnya. Tetapi dia akan melenceng ke sana, kemari. Tidak bisa lurus.
Berbeda ketika kita menjaga fokus kita lurus. Kita menyobek tanpa penggaris pun itu akan tersobek dengan lurus. Mari kita menjaga fokus lurus kepada Tuhan agar kita bisa melayani dengan sepenuh hati. Amin. Terima kasih Kak Pendeta Andri, teman-teman. Nanti boleh cari. Oke, terima kasih. Aduh, tepuk tangan deh. Nanti teman-teman coba yang ini di Alfamart, di Indomaret minta, lalu cobalah sendiri. Bener nggak saya ini ya? Diginiin. Oke. Terima kasih, waktu dan layar dikembalikan. Baik, terima kasih Kak Elisa yang sudah boleh berbagi pengalaman, pengetahuan pada kami semua, pada mahasiswa-mahasiswi, pada kakak-kakak pengasuh yang ada di gereja-gereja. Hal ini sangat menolong kami dalam kami melaksanakan pelayanan di gereja kami masing-masing dalam kami melayani anak-anak. Terima kasih Kak Elisa. Mungkin dari kakak-kakak mahasiswa-mahasiswi atau yang ada di ruang Zoom, di layar, ada yang mau bertanya? Kita buka satu ruang, satu sesi ya Kak, karena Boleh. kawan-kawan Kak Elisa ada kegiatan lagi setelah ini. Jadi boleh bertanya, boleh Kak, Ya. boleh. Masih ada waktu kok, tenang. Terus kita juga ada sesi foto bareng dulu ya. Ya. Oke. Mari Baik. teman-teman. Ada yang mau mengundang Kak Elisa untuk ke gerejanya untuk ibadah online bersama dengan anak-anak juga bisa ya Kak? Bisa Kak, Salam bisa. Pak Andri, Pak Pendeta dari Jemaat Ya. Lero Oleh. Ya, silahkan. Ya, maaf Silahkan saya Pak Pendeta. Ya. Ya. Salam Kakak Elisa. Salam, salam kenal. Ya, ini dengan Pendeta Domingus dari Jemaat Lero Oleh. Weh, salam kenal Pendeta. Ya, kami sangat terinspirasi dengan materi terkait dengan penggunaan media alat peraga hari ini, Kakak. Untuk kami di wilayah pedesaan, memang kendala utama kami adalah terkait dengan penggunaan media alat peraga tadi. Ya, dan juga kemampuan bagi pengasuh kami untuk menggunakan media atau alat peraga seperti yang beberapa contoh tadi yang disampaikan. Jadi bagi saya yang mengikuti Zoom hari ini sangat terbantu, sangat terberkati. Hanya yang merupakan bukan pertanyaan terkait dengan bagaimana memperkaya pengasuh untuk bisa memanfaatkan beberapa alat-alat peraga yang ada di lingkungan sekitar. Ya, beberapa contoh tadi yang disampaikan Kakak Elisa itu ada di sekeliling kita, mau kertas, mau gunting, mau air, dan lain sebagainya ada di sekeliling kita. Hanya kadang-kadang pengasuh terpacu pengasuh itu lebih dominan pada apa yang sudah jadi memang. Tidak mau berkembang memanfaatkan apa yang ada di sekeliling begitu. Nah, itu yang mungkin nanti Kakak Elisa bisa membagi beberapa tips bagi kami menggunakan alat bahan-bahan yang ada di sekeliling untuk dikembangkan menjadi media atau alat peraga gitu. Itu saja, dan terima kasih sekali lagi untuk sharingnya hari ini, kami sangat terberkati. Terima kasih. Salam. Terima kasih Pak Pendeta. Mungkin langsung Kak Elisa mau merespons. Oke, baik. Terima kasih Kak Pendeta Domingus ya. Dari Lerole. Ya, Lerole. Oke, wah senang sekali. Kak Pendeta dari Lerole pakai apa udeng gitu ya namanya. Itu khas dari Sumba ya. Oke.
Oke, menyenangkan sekali. Terima kasih untuk ini, saya menangkapnya ini bukan pertanyaan gitu ya, tapi selebihnya ini justru PR untuk saya. PR-nya apa? Kalau tadi Kak Pendeta sampaikan bahwa teman-teman pengasuh itu masih terpaku dengan, aduh kalau mau kasih firman Tuhan tentang ini tuh apa ya gitu. Jadi untuk memantik kreativitas gitu ya, itulah yang menjadi kerinduan dari Kak Pendeta ini gitu kan, dari Lero Ole ini gitu. Jadi Kak Pendeta memiliki kerinduan agar pengasuh-pengasuh sekolah minggu di sana itu memiliki kreativitas yang tidak melulu berpikir tentang kerumitan untuk menyiapkan alat peraga, tetapi tentang hal-hal sederhana. Ini PR untuk saya. PR untuk saya adalah kayaknya saya harus sering-sering sharing gitu kan. Jadi itu PR untuk saya. Satu, saya sedang membuat buku tentang object lesson atau alat peraga ini. Nanti kalau sudah jadi, Sumbalah yang pertama kali saya kirim deh kalau gitu. Sumba deh nanti yang saya Amin. kirim Terima pertama kasih, Kak kali. Elisa. Iya. Oke, ini sedang saya buat. Nanti dari buku itu teman-teman bisa nanti akan teman-teman gunakan, setidaknya itu sebagai panduan dasar bagaimana teman-teman, oh kalau mau ayat ini saya siapin kayak gini nih gitu, kayak gitu ya. Nah itu sedang saya buat dan mudah-mudahan segera jadi, segera cetak gitu. Nanti saya bagikan untuk teman-teman di Sumba gitu. Khususnya yang hari ini hadir ya, Kak Pendeta ini saya capture, saya foto nih siapa nih yang hadir nih dari GKS Ya. mana nih gitu kan. Kalau nggak hadir berarti nggak dapat gitu. Benar, Kak. Iya Kak, gitu. Jadi terima kasih Kak Pendeta Domingus, ini menjadi satu em, sebetulnya kerinduan, tapi juga bukan hanya kerinduan Kak Pendeta, tapi juga kerinduan saya. Saya berharap teman-teman sekolah minggu itu juga begitu. Seperti di Halmahera Utara tempo hari, mereka juga kaget ternyata alat peraga itu sesederhana itu ya Kak. Saya pikir itu saya harus siapin apa, hari ini siapin, besok siapin gitu. Jadi tidak. Kita mau mengajarkan anak-anak dengan satu pensil, satu penghapus, karet, batu untuk kata-kata kasar dengan kapas, kata-kata yang halus, lembut, ramah. Itu kita bisa pakai itu. Gitu. Jadi bagaimana kita memancing kreatif itu satu sesi sendiri. Nanti mudah-mudahan ada waktu kalau Kak Andri ajak saya, Kak Pendeta Andri ajak saya untuk memancing kreativitas. Begitu. Kak Pendeta Domingus, terima kasih. Tuhan selalu berkati. Kerinduan saya juga bisa tiba di Sumba. Terima kasih, Kak Elisa. Dan harap bisa dilera oleh juga dikunjungi. Oh iya. Kak Andri, petunjuk jalan ya nanti ya, kasih map ke Lero oleh. Ya, Ya. siap. Oke Kak, aduh. Baik, terima kasih Kak Elisa untuk sharingnya. Semoga bukunya segera tiba di Sumba. Baik, masih ada lagi? Dari saya, Kakak Pendeta. Iya, silahkan. Dengan siapa? Yemima, Kakak Pendeta. Silahkan Yemima. Ya, terima kasih untuk materinya hari ini, Kakak Elisa. Sangat menarik sekali ya. Apalagi ini mengenai alat-alat peraga untuk pelayanan anak sekolah minggu. Nah, saya tertarik dengan cara kakak untuk menyampaikan itu semua. Lalu di sini yang dari pengalamannya kakak begitu sangat-sangat menginspirasi untuk kaum muda lagi untuk saat ini juga ya. Lalu di sini yang menjadi pertanyaannya saya tuh bagaimana
cara kita mendesain ayat Alkitab itu supaya sesuai dengan alat peraga yang kita mau sampaikan kepada anak-anak juga, terkhususnya anak-anak sekolah minggu. Dan di sini mungkin kita lebih banyak bertemu dengan anak-anak yang banyak karakter yang berbeda begitu ya. Dan cara penyampaian kita juga itu mungkin kita harus menyesuaikan juga. Dan mungkin ada tips yang memudahkan kita untuk menyesuaikan teks Alkitab itu dengan alat peraga yang kita akan sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu begitu Kakak. Ya, terima kasih, itu saja dari saya. Baik, Kak Pendeta Andri, saya langsung respon ya. Ya. Terima Kak. kasih Kak Yemima gitu ya, salam kenal. Pertanyaan ini nyambung gitu loh dengan pertanyaannya Kak Pendeta Domingus tadi. Tipsnya, jadi teman-teman jangan pikirkan alat peraganya dulu baru cari ayatnya. Temukan temanya, temukan ayatnya, baru kita temukan alat peraganya. Jadi seperti tadi, ketika kita mengajak adik-adik untuk berhati-hati ketika berbicara, kita menemukan ayatnya. Temanya adalah hati-hati berbicara. Lalu kita temukan ayatnya. Oh, ayatnya di sini nih, di Mazmur gitu kan. Atau di Amsal, atau di apa gitu loh. Cari ayat yang tentang kata-kata, halus, lembut, ramah gitu ya. Nah, kalau sudah ketemu itu, baru nanti kita akan terpancing. Oh, kalau kata-kata lembut berarti pakai benda-benda yang lembut. Seperti kapas, kemudian seperti benang wool gitu. Seperti handuk gitu. Kita bisa pakai itu. Lalu kata-kata kasar yang marah-marah, meledak-ledak. Nah, kita bisa pakai apa? Kakak-kakak bisa kalau kata-kata yang meledak-meledak marah, bisa pakai plastik. Lalu plastik itu kita giniin. Teman-teman pernah nggak waktu kecil kayak gini? Saya kasih contoh ya. Ini plastik kan? Ini plastik. Terus kalau jari-jari kita masuk gini, dimasukin gini, ya kan? Dimasukin gini. Terus ini kan ada bekasnya. Sorry. Terus aduh, ini nggak bisa. Terus ditiup ya, diginiin, terus ditiup, gitu, terus diputar-putar gini, terus kita letusin, blok, gitu. Thank you. Gini ya, saya kasih contoh, kata-kata yang meledak-ledak. Ini seperti ini plastik. Teman-teman bisa pakai plastik, terus pakai tunjuk, begini, gini ya, gini, ya kan? Terus tangannya dikeluarin, terus kita tiup. Nih, ini kan ada nih. Nih, melendung ya. Begitulah kira-kira ya. Begitulah kira-kira. Nih, ada kayak gini kan. Ada kecil gini kan. Nih, ada yang kecil gini. Terus kita pencet, diledakin. Selek. Wah, kok nggak bunyi? Jadi bunyi gitu ya. Plastik itu harusnya bunyi. Kalau kita giniin, gitu ya. Sebentar, saya buat teman-teman. Atau pakai bubble wrap. Teman-teman tahu kan bubble wrap, plastik bubble wrap. Itu kan ada gelembungnya kan? Itu dipencet pletek, 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 pletek gitu. Nah, atau kita gelembungin plastik yang besar. Nih yang besar gini ya. Nih, awas ya adik-adik. Kata-kata yang meledak itu seperti halnya plastik yang sudah terisi dengan kemarahan, kebencian, dia mengembung. Lama-lama apa yang akan terjadi adik-adik? Begini. Meledak. Dan kita pun akan pecah, rusak adik-adik. Seperti itu. Ya. Tapi kalau kita mengisi plastik ini dengan kasih,
dengan sukacita. Kita lepaskan pelan-pelan udaranya. Pelan-pelan, pelan. Jadinya nggak meledak dan plastiknya nggak rusak. Nah, gitu. Jadi tipsnya adalah temanya apa, lalu ayat Alkitabnya apa, baru kemudian kita bisa menemukan alat peraga atau objek lessonnya. Itu, Kak Yemima. Tipsnya seperti itu. Jangan dibalik ya. Jangan ketemu alat peraganya dulu, baru dicari-cari ayatnya yang sesuai, yang cocok gitu. Enggak. Satu lagi, contoh kita pingin tahu tema tentang anak-anak yang ingat bahwa Tuhanlah yang mengarahkan hidup kita. Tuhanlah yang mendesain hidup kita. Kita ini adalah seperti wayang. Kita yang digerakkan. Yang menggerakkan adalah Tuhan. Kita itu. Lalu cari ayat Alkitabnya. Dari ayat apa? Gitu ya. Nanti akan ketemu. Ternyata Tuhanlah yang memilih kita, yang menggerakkan kita. Seperti apa? Yang kalau nggak digerakin kita nggak akan gerak. Yang anak-anak ada pensil, pena, ya. Dia bisa melakukan sesuatu di atas kertas kalau ada yang menggerakkan. Ini kalau nggak digerakin, tangan kita nggak gerakin, dia nggak akan menulis sesuatu. Tapi kalau kita gerakkan, dia akan menulis sesuatu. Ya. Pensil ini kita, kertas ini adalah dunia. Kita tidak akan bisa melakukan apapun tanpa tangan yang menggerakkan. Tangan ini adalah Tuhan. Pensil ini manusia, kertas ini dunia. Gitu. Gitu Kak Yemima, Kak Pendeta Andri mudah-mudahan menjawab. Mau lagi nih pasti kalau Baik, urusan alat peraga ini nggak cukup 1, 2, nggak cukup. baik, terima kasih Kak Elisa. Terima kasih kakak-kakak pengasuh, terima kasih kawan-kawan mahasiswa-mahasiswi, dan semoga di lain kesempatan kita masih bisa dibekali oleh Kak Elisa berkaitan dengan alat peraga, pembuatan atau penggunaan alat peraga dalam pembelajaran sekolah minggu. Mungkin nanti kita langsung pada praktik jadi semacam workshop pembuatan alat peraga, dan semoga Kak Elisa masih berkenan untuk menolong kita semua, memperlengkapi kita semua berkaitan dengan pengajaran pada anak sekolah minggu. Pasti, Terima Kak. kasih banyak Kak Elisa. Kita sudah sampai di penghujung kegiatan kita. Terima kasih untuk pengalaman baru, terima kasih untuk pengetahuan, dan terima kasih untuk banyak hal. Terima kasih untuk hatinya bagi Sumba, bagi GKS, bagi anak-anak di Sumba. Dan ini adalah berkat Tuhan untuk kami di sini. Dan kita akan menutup kegiatan kita hari ini. Tapi sebelum itu kita foto bersama dulu. Jadi semua tersenyum dan nyalakan kamera. Ya. Yang ngambil fotonya Kak Elisa atau saya? Oh iya, Kak Elisa ya. Ya, Baik. saya yang ambil fotonya ya. Baik. Oke. Baik. Teman-teman. Oh iya. Sudah buka kamera, mungkin ada yang nggak bisa ya, nggak apa-apa. Oke. Nanti teman-teman mahasiswa yang di aula nanti boleh minta tolong kakak dosen yang ada di sana, atau teman-teman mahasiswa juga foto bareng boleh ya. Oke, yuk semuanya kita pasang senyum. Pasang senyum sebentar gitu ya, terukir senyum gitu.
Ya, 1, 2, 3. Satu lagi. Oke, sebentar. Kak Marta masih. Oke, yuk 1, 2, 3. Oke, sudah Kak Pendeta? Baik, terima kasih Kak Elisa. Kita akan menutup kegiatan kita ini dengan doa. Saya minta Ibu Pendeta Reni untuk membawa kita dalam doa. Baik Kak Elisa dan kawan-kawan, juga Pak Pendeta Andri, kita bersyukur untuk kegiatan hari ini dan kita akhirinya dengan doa bersama. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari ini di dalam perjumpaan kami lewat media yang ada ketika kami boleh belajar bersama-sama Kak Elisa yang menjadi berkat bagi kami hari ini. Kami juga mendoakan bagi STT GKS dalam karya pelayanan yang ada, juga Tuhan memberkati. Kami sebagai pelayan, mahasiswa, pengasuh, Tuhan pun memberkati kami dalam panggilan pelayanan, motivasi, hati yang mau meneladani karya Yesus di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami percaya perjumpaan ini akan menjadi perjumpaan yang membuat kami saling support, kami saling mendoakan. Kami ada di dalam pengalaman yang luar biasa dan kami berharap dalam waktu-waktu yang akan datang, kami juga diberkati dengan materi-materi ajar yang luar biasa dari Kak Elisa. Berkati Kak Elisa dalam kehidupan pelayanan, panggilannya, biarlah juga ada dalam berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta, terima kasih semua. Selamat siang. Shalom. Shalom, terima kasih Kak Pendeta, teman-teman, Ibu Pendeta, semuanya. Tuhan berkati hati kami untuk Sumba. Sampai jumpa secara langsung suatu hari nanti. Halo. Terima kasih Kak Elisa. Terima kasih. Lero ole dah. Iya, lero ole ya. Terima kasih Wai Mangura. Iya, lero ole Wai Lolung. Wai. Iya, sama-sama. Wai Lolung, Lakoka, terus mana lagi Kak? Lero ole ya. Terus mana lagi? Kak Elisa, Wai Mangura. Wai Mangura. Wai Pura. Oke. Wai Mangura. Wai Mamura. Ya, nanti kita tunggu hadiahnya Kak Elisa, buku itu. Iya Kak.